Bapak Ibu Saudara, teman saya Islam, teman kami sejak kecil ya. Dia tanya, "Mas, bagaimana caranya supaya jadi Kristen? Apakah ada syaratnya?" Kalau masuk Islam, ada syaratnya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, langsung jadi Islam. Tapi saya bilang sama dia, nggak ada syarat. Ya, nggak ada syarat. Dia tanya, bagaimana caranya? Maksudnya gini, banyak orang Kristen sampai sekarang pun, saya katakan pada dia, caranya susah jadi Kristen. Perlu seumur hidup. Kristen itu artinya seperti Yesus. Ya, katakan. Kristen itu artinya? Nah, Bapak Ibu sudah seperti Yesus enggak? Belum. Makanya seringkali orang Ambon, Batak, Manado, Kupang, Papua, mereka katakan aku darah panas. Ya, makanya kalau di Indonesia ada mata elang. Ya, mata elang apa? Yang debt collector, yang nagih itu, mata elang. Mereka katakan aku orang Ambon, pantas kalau aku darah panas. Semuanya pendek. Masalahnya, Yesus bukan orang Ambon. Yesus bukan orang Batak, Yesus bukan orang Jawa. Kalau orang Ambon, Batak, Jawa, Papua, Kupang mau jadi seperti Yesus, harus niru, harus mengalami keserupaan seperti Yesus. Jadi Bapak Ibu, ya teman saya Islam, saya tanya, "Mas, kamu sholatnya satu hari berapa kali?" Dia katakan, "Kami ada wajib loh, syariatnya 5 kali." Coba saya tanya pada Kristen, maaf ya, rata-rata di antara kita nggak pernah berdoa. Rata-rata berdoa hanya hari Minggu. Baca firman Tuhan hari Minggu. YouTube tamat. Ya, Netflix tamat. Sekarang ada drama Korea tamat. Ya, bahkan ada drama Cina tamat. Tapi Alkitab nggak baca. Makanya orang Kristen lemah sekali. Ini saya hari ini bagikan adalah atribut dari Yesus yang minimal harus dimiliki orang Kristen. Maaf ya, saya agak bingung sedikit karena saya agak sinus sedikit. Nah, Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang bertahun-tahun gereja tidak kunjung menjadi seperti Yesus. Itu pertanyaan besar. Pertanyaan besar. Saya konselor bagi banyak hamba Tuhan. Nah, saya katakan ini banyak hamba Tuhan, nih anak-anak hamba Tuhan lari. Ya, banyak keluarga Kristen yang hari Minggu melayani gereja, tapi ternyata anak-anak mereka nggak sama sekali kesentuh. Kenapa? Ini salah satu katakan compassion, katakan belas kasihan. Nah, ini atributnya Tuhan kita. Harusnya dimiliki orang Kristen. Harusnya. Saya katakan, kalau Bapak Ibu nggak berdoa, nggak pernah baca Alkitab, bagaimana cara Bapak Ibu tumbuh? Ya, siapa yang Bapak Ibu teladani? Kita katakan, Tuhan nggak butuh orang yang pintar nyembah. Tapi Tuhan butuh orang yang niat ngejar seperti Yesus. Jadi Bapak Ibu coba lihat kaca. Ya, bertahun-tahun dari Kristen nggak seperti Yesus. Ya, masih garang. Saya 32 tahun melayani di LA ya. Saya katakan orang Indonesia ya. Ya, rata-rata gini, senang lihat orang susah. Susah lihat orang senang. Nggak tahu ya. Ini ikut ISF beda ya. Ya, artinya kenapa? Nggak apa? Nggak senang kalau lihat orang senang. Dia caranya bagaimana supaya dia susah seperti hidupnya. Jarang ada. Saya kan punya gereja di Taiwan. Saya pernah satu ketika saya masuk ke WC dan saya lewati gudang. Saya temukan satu poster dan saya nangis sedikit di gudang itu. Temukan gini, satu poster bunyi gini, bolehkah aku berdoa buatmu? Nah, jemaatnya kan sedikit kan di sini kan, ya, jemaat sedikit. Jarang ada yang tanyakan, Pak, Bapak punya beban doa apa? Bagikan ke saya, supaya saya bisa berdoa. Rata-rata masalahmu, masalahku, masalahku. Ya, banyak orang Kristen nggak peduli. Di gereja sekecil ini harusnya semua orang menjawab beban. Ya, saya punya karunia kecil ya Bapak Ibu ya. Makanya saya pilih duduk di belakang. Karunia saya dalam kalau Tuhan bukakan adalah saya bisa merasakan hati saudara dan merasakan pikiran saudara. Dan saya merasakan itu. Nah, saya katakan gereja kecil ini harusnya masing-masing berdoa supaya masalah dia adalah masalahku masalah dia. Jarang ada ya tempat ini. Saya katakan di persekutuan dari malam, persekutuan dari malam. Saya katakan persekutuan dari malam itu saya katakan gini, kelompok kecil tapi punya dampak luar biasa. Nih, yuk next, Pak, tolong bacakan ya. Ya, yuk mic-nya dibantu ya saya. Ya,
Banyak mujizat di Alkitab dimulai dengan belas kasihan. Katakan belas kasihan. Nah, ini atribut Tuhan kita. Yesus tuh penuh dengan belas kasihan. Next. Ya, ini bantu ya. Ya, Banyak mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus bermula dari belas kasihan Nah, yang paling dalam. rata-rata gereja yang saya kunjungi 40 tahun lebih loh. Rata-rata kehilangan ini. Ya, mereka berjemaat tapi nggak berkeluarga, nggak anggap jemaatnya seperti keluarga. Makanya orang asing, maaf ya, rata-rata nggak pernah berdoa buat teman kita jemaat. Makanya jemaat lemah. Kenapa? Nggak pernah berdoa. Saya katakan, next. Dalam bahasa Indonesia, Pak, sering Dalam bahasa Indonesia, belas kasihan sering dipahami salah. Terus sebatas perasaan iba yang muncul hanya di pikiran iba, berhenti saja. di iba saja. Terus Namun Alkitab membawa kita menyelami kenyataan realitas yang jauh lebih radikal. Alkitab itu unik ya. Saya menguasai Perjanjian Lama Ibrani bahasanya. Perjanjian Baru Yunani. Yesus ngomong Aramik. Jadi kalau kita pelajari Alkitab kaya sekali. Sayangnya orang Kristen malas untuk belajar. Baca aja malas. Apalagi ya makanya. Jadi Bapak Ibu Saudara saya katakan banyak dari kita lemah. Karena kita nggak mendalami Alkitab. Padahal iman tumbuh dari dan pembacaan bantuan. Makanya Bapak Ibu lemah. Ya kenapa? Iman Bapak Ibu bukan kecil, tapi hampir nggak ada. Kenapa? Nggak pernah baca Alkitab. Yang dibaca apa? Instagram. Kita tahu jelas, ya kita tahu jelas. Ya Trump lagi ngapain hari ini, tapi kita nggak tahu jelas. Tuhan ngomong apa pada kita hari ini. Ya, saya nggak yakin kalau hari ini kita mulai dengan doa. Ya, kita tidur dari malam, kita dijaga, diberkati, dan dipelihara oleh Tuhan. Tapi bangun pertama kali, benda yang kita pegang apa? Handphone, kurang ajar nggak? Kurang ajar. Kalau anak kita diberi sesuatu, bilang apa? Dijaga sebanyak malam. Dijaga Tuhan sebanyak malam. Benda pertama yang kita pegang apa? Lupa ngecap syukur. Ya, Bapak Ibu, di hadapan kita banyak orang yang lupa ngecap syukur. Diberkati Tuhan, dijaga sebanyak malam. Bisa jadi malam tadi, malam terakhir kita. Bisa jadi malam ini adalah napas kita terakhir. Makanya banyak orang Kristen gak berdoa, gak berterima kasih. Bangun pertama kali. Dulu saya pelakunya. Sampai satu ketiga bangun pagi-pagi. Tuhan tanya, kamu kurang ajar ya? Aku jaga kamu sepanjang hari, sepanjang malam. Tapi kamu bangun pertama kali, pegang handphone. Kurang ajar kamu. Saya bertobat. Yuk Bapak Ibu, yuk. Jadi kuat, jadi Kristen yang kuat. Next. Di balik kata Yunani yang dipakai Perjanjian Baru, tersembunyi harta dan pengertian suatu kebenaran yang menggetarkan dan menyentuh hati nurani saya kita nangis yang ketika paling persiapan dalam. ini. Saya nangis kenapa saya temukan satu kata Yunani, bahasa belas kasihan, compassion itu luar biasa. Next. Untuk memahami konsep Alkitabiah tentang belas Belas kasihan, kasihan ada pada kata kerja Yunani splakni somai. Katakan splakni somai. Katakan splakni somai. Katakan sekali lagi splakni somai. Ini bagus nih, ini pelajari ya. Terus memahami maknanya seperti membedah sebuah rahasia kita surgawi. ngerti rahasia Tuhan dari sini. Splakni somai. Banyak orang Kristen nggak ngerti ini. Kenapa? Nggak belajar. Next. Ini makin dalam ya. Kata kerja ini berasal dari kata benda splakna yang secara harfiah bagian berarti dalam tubuh. Bagian dalam tubuh. Terus? Yaitu jantung, paru-paru, hati, dan usus Aneh manusia. ya? Karena kita konsepnya mesti jelas. Bapak Ibu ngerti ini, ngerti hati Tuhan. Next. Makin dalam. Ya. Orang Yunani atau Ibrani kuno di masa Perjanjian Baru ditulis tidak menganggap pusat emosi ada di otak, melainkan mereka orang Yunani, Ibrani nganggap pusat emosi bukan di otak, tapi di perut. Makanya kalau orang Yunani tersentuh, mereka katakan perutnya tersentuh. Padahal kalau kita ngomong hatinya tersentuh, beda. Terus melainkan di organ-organ perut yang terasa mulas atau bahkan teraduk-aduk. Teraduk-aduk. Terus saat mengalami emosi kuat, baik sukacita maupun duka. Jadi konsepnya jelas, splakni somai artinya ini. Next, makin dalam ya. Kata splakni somai secara harfiah berarti tergerak hebat di dalam perut. Tergerak hebat dalam perut. Ini atribut Tuhan kita. Kalau ini nggak ada, Bapak Ibu nggak boleh ngaku kalau Bapak Ibu Kristen. Ya, seringkali orang pakai salib. Saya tanya, loh, kamu pakai salib tapi nipu. Saya melayani penjara ya. Banyak bandar-bandar narkoba gede, Kristen.
Kristen loh Pak. 4 koruptor Indonesia yang paling hebat, Kristen. Hebat ya. Ya, pakai salib. Saya tanya, yang kamu pakai itu salib Yesus atau salib penjahat? Karena Yesus sama penjahat, salibnya sama. Jadi kalau Kristen kelakuannya seperti penjahat. Bukan salib Yesus yang dipakai, tapi penjahat. Ya, next ya. Terus ini adalah Tentu ini bukan sekedar simpati secara intelektual, ini adalah reaksi fisik yang spontan. Getaran rasa sakit di ulu hati yang kenapa saya tulis spontan? Karena ini atribut. Jadi kalau kita lihat orang sampai tergerak, sampai dahsyat beraknya, spontan. Ya, saya katakan ini atribut Tuhan kita yang harusnya dimiliki kita. Kalau kita tergerak spontan, artinya kita Kristen. Kalau ini nggak punya, pertanyakan. Next. Duh, mundur lagi. Belum. Pak baca Pak. Ini adalah reaksi fisik yang spontan, Getaran rasa sakit di ulu hati yang tak yang tak tertahankan. tertahankan saat menyaksikan penderitaan orang lain, sehingga mendorong tindakan pertolongan. Tadi pertama kali saya tanya pada beliau, Pak, jemaat di sini masuknya Amerika legal atau gelap? Ada yang masuk lewat green card, tapi banyak yang masuk lewat gelap. Di LA banyak gelap, separuh dari jemaat, bahkan lebih dari separuh gelap. Artinya mereka nggak tenang. Apalagi zaman Trump. Ya, ada perasaan nggak tenang. Ya, bayangkan perasaan nggak tenang nggak dibaca oleh teman-teman yang lama. Ya, menguatkan dia, mendoakan dia, melihara dia, dan banyak teman-teman di LA ya, saya katakan di LA, yang banyak rumah tangga yang goncang. Mereka lari ke Amerika karena ekonomi. Banyak kata mereka di Indonesia punya masalah, mereka bawa ke Amerika. Di Amerika mereka punya masalah lebih lagi. Mereka masalah di Amerika. Orang di sini Bapak Ibu mesti kerja kan? Kalau nggak kerja nggak makan kan? Nah, banyak negara kita pusing. Ya, banyak negara kita merasa sendiri. Ya, kalau boleh berjuang sendiri, masalah sendiri. Ya, banyak sekarang anak-anaknya teman saya ketika di Amerika, mereka katakan anak saya di Amerika jadi alien. Saya terpisah dengan anak, nggak bisa meluk anak. Jarang di antara kita. Saya katakan ini hari ayah. Tapi jarang ada istri dan katakan, Pak, kamu punya masalah apa? Bolehkah aku berdoa buatmu? Ya, kalau dulu pacaran main peluk, tapi jarang sudah setua ini pelukan seperti dulu lagi. Kebanyakan saya pria ya, saya pimpinan bagi 1.500 karyawan. Sering kali saya cerita ke istri masalahnya di kantor. Tapi maaf, saya ceritanya 60%, 40% saya nggak cerita. Kenapa? Kalau saya cerita 100%, saya takut dia stres. Saya bayangkan, 100% masalahnya berat sekali. Jarang ada perempuan yang katakan, Pak, bagi ke aku dan peluk aku. Ya, sering kali ada perempuannya, ya, suamimu masa ini lagi masa ekonomi yang parah. Jarang ada perempuan yang katakan, Pak, bolehkah aku berdoa buatmu? Ayah saya diculik Presiden Soeharto karena ayah saya jenderal, dituduh kudeta. Saya nggak punya ayah. Ketika saya menikah, ada satu gambar yang hilang, gambar ayah, gambar suami. Saya berjuang sungguh-sungguh supaya gambar itu ada. Ya, betapa saya jatuh bangun. Nah, saya tahu jadi suami nggak mudah. Ya, ibu-ibu bantu suamimu, peluk dia. Jangan-jangan ada bapak yang terluka, ada pria yang terluka, ada ayah-ayah yang hidupnya tanpa, ya, ada pria yang tanpa ayah, fatherless. Nah, itu sakit sekali. Ya, mereka diakui, saya katakan saya butuh jemaat yang kuat. Artinya kenapa? Semua orang terlibat. Ya, ibu-ibu jangan katakan gini, hari ayah ngajak makan. Tadi saya makan di satu tempat di kota ini, banyak pria diajak makan sama keluarganya. Saya katakan, andai hari lain penghargaan kepada ayah seperti itu luar biasa. Ya, banyak ayah, yang lonely, berjuang sendiri. Ya, nggak disupport. Ya, banyak orang katakan, inilah waktunya untuk mengasihi ayah. Peluk mereka, hargai mereka, dan terima mereka. Mau nggak? Ya, yuk, lanjut yuk. Jadi,
Dari 12x kata ini muncul dalam Kali, perjanjian X itu baru. kali. Ya. 12X. 11 kali digunakan untuk menggambarkan diri Yesus secara langsung. 11 kali loh. Satu kalinya aneh, nanti lihat ya. Terus Inilah kata yang dipakai untuk menggambarkan denyut jantung Allah yang berdetak bagi umat manusia. splaknin semua, luar biasa. 11 kali. Next. Luar biasa. Dari splaknizomai secara harafiah berarti Tergerak tergerak hebat di dalam perut. Bukan biasa, tergerak hebat dalam perut. Kalau kita lihat orang lain, tergerak hebat. Ya, artinya kita punya hati Tuhan. Tadi malam saya berdoa buat satu ibu. Dia splaknin semua. Dia nggak bisa lihat orang susah. Dia tergerak hebat. Artinya dia punya Tuhan dalam hidupnya. Kalau saya pergi kemana-mana sampai ke Arab, saya tanya, Yesus ada di mana? Tuhan ada di mana? Kalau bawa ibu saya tanya, Tuhan di mana? Bawa ibu jemaat, Tuhan di mana? Di sini. Di sini masuk surga sama enggak? Sama enggak? Yang di surga sama di sini sama enggak? Sama. Kuasanya? Sama. Kalau gitu Tuhan enggak jauh. Tuhan di sini. Makanya saya katakan pada istri saya, kesepian itu ilusi. Karena Tuhan beserta kita senantiasa sampai Immanuel. Jadi kesepian itu ilusi. Jika nggak ada sapa-sapa, Tuhan ada di sini. Jadi Bapak Ibu nggak patut kita merasa kesepian. Karena di mana pun kita berada, ada Yesus. Amin. Tidak akan ditinggalkan. Ini next. Tentu itu bukan sekedar simpati secara intelektual. Ini adalah reaksi fisik yang spontan, gerakan rasa sakit di ulu hati yang tak tertahankan Di sini ya. menyaksikan penderitaan orang lain. Oh, luar biasa. Sehingga mendorong tindakan pertolongan. Nah, saya nangis di Taiwan. Kenapa? Saya lewat satu koridor, temukan di gudang poster, bolehkah aku berdoa buatmu? Kalau gereja ini mentalnya seperti itu, nggak punya masalah orang lain, nggak berjuang sendiri, nggak perang sendiri. Perangmu, perangku. Perangku, perangmu. Amin. Ya. Kalau aku kurang, nggak mungkin aku kurang. Saya ketika saya di gereja Surabaya, saya lihat satu bapak yang lesu dan satu ibu yang lesu. Saya tanya, Pak, kenapa? Nggak ada, bertahun-tahun jadi anggota gereja, nggak ada yang tanya. Saya tanya, Pak, kenapa? Akhirnya ngaku, bapaknya hanya kalau bapak ibu tahu di Indonesia ada Gojek ya. Dia Gojekannya, bapaknya Gojek biasa. Saya, Pak, saya nggak mampu nyekolahkan anak. Ya, kalau gitu saya ambil alih ya. Boleh nggak saya ambil alih? Anakmu tetap anakmu, tapi saya ambil alih, saya sekolahkan dia. Boleh nggak? Nangis langsung. Bertahun-tahun dari anggota gereja, nggak ada yang satupun peduli. Ya, saya katakan banyak orang Kristen yang saya katakan berjuang sendiri, berperang sendiri. Ya, Bapak Ibu, next. Dari 12 kali kata ini muncul dalam perjanjian baru, 11 kali digunakan untuk menggambarkan diri Yesus secara langsung. Ini. Double ya. Terus. Menjangkau yang tak terjamah. Ya. Markus 1 ayat 40-45. Penderita kusta menurut Torah diharuskan menjaga jarak. Harus. Terus. Dibuang di pinggiran kota, tinggalnya harus jauh. Najis. Najis terus. Namun ketika seorang kusta berkata, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ketika dia tergerak, Yesus. Maka Yesus tergerak. Dia nggak nyaman di hatinya lihat orang kusta itu teriak. Otaknya katakan najis. Hatinya katakan najis. Tapi sesuatu yang bergerak dalam dirinya, kasih Bapa mendorong dia untuk mendekat pada orang kusta itu. Next. Reaksi pertama Yesus bukanlah analisis teologis. Analisis teologi ngomong apa? Najis. Kalau dia dekat najis. Arti? Atau hitungan-hitungan risiko kesehatan. Dekat orang kusta tertular. Enggak. Lanjut. Melainkan getaran belas kasihan yang keluar dari hati. Yesus mendekat loh. Bukan orang kusta mendekati dia. Dia mendekat pada orang kusta. Bayangin orang ahli Taurat, orang Farisi lihat itu tersiap. Enggak biasa. Next. Ia tidak hanya merasa kasihan dari kejauhan, belas kasihnya mewujud dalam jamahan fisik menyentuh orang yang tidak boleh disentuh. Dia sentuh loh, kamu sembuh. Gara-gara satu splaknin semua, tergerak hatinya melihat itu. Dia nggak lagi dia berpikir ini najis, nggak lagi berpikir dia tertular. Dia deketi. Satu bapak ngomong, Pak Sony tolong doakan anak saya. Anaknya kapal pesiar 12 tahun gak pulang. Pulang-pulang, maaf,
kena AIDS. Sampai dadanya hitam. Sampai ketika saya ke gereja itu, anak itu didorong, anak satu-satunya. Didorong di kursi roda. Bayangin, anak satu-satunya ya di kursi roda. Dan kemudian Bapak itu ngomong saya, Pak Sony, nggak ada hamba Tuhan yang mau mendekat. Pak Sony, nggak ada hamba Tuhan yang mau doa buat anak saya. Pak Sony tolong doakan anak saya. Menjelang hari kematian dia, kata dokter nggak lebih dari 3 bulan. Otak saya ngomong ya. Ya, otak saya ngomong, ya bagaimana kalau tertular? Ya, walaupun gak semudah itu kan tertular ya. Ya, orang ngomong itu, jijik. Memang jijik, baunya amis. Tapi gerakan dari Tuhan, gerakan dari saya. Saya katakan, Pak, izinkan saya doakan dia. Saya taruh tangannya di dada dia. Dia nangis hebat. Dia nangis hebat. Hari itu, ke gereja terakhir kali. Setelah itu, dipanggil Tuhan. Bayangin, dia pulih terakhir kali setelah gereja. Setelah itu koma. Setelah itu gak sadar lagi. Setelah itu dipanggil Tuhan. Tuhan jamah di akhir hidupnya. Bapak Ibu, kota ini perlu terang. Kota ini perlu contoh. Kota ini perlu belas kasihan. Ya, mereka menantikan apa? Bapak Ibu. Mereka bukan menantikan orang lain. Jangan-jangan Tuhan utus Bapak Ibu. Ya, jangan-jangan. Bapak Ibu bilang, Tuhan pakai aku. Seringkali orang ngomong gini, Pak, aku tolong doakan supaya aku kaya raya. Supaya aku jadi berkat buat orang lain. Lah, kecil aja kita punya, gak mau bagi. Apalagi kalau besar. Ya dasarnya pelit. Sedikit aja gak mau berbagi. Nah orang Indonesia biasanya, saya aja tadi di belakang sana ditanya tadi, Bapak mau minum? Iya, saya minum. Biasanya di depan ada. Dia noleh, kemudian di depan nggak ada. Dia lari ke belakang. Demi hamba Tuhan satu ini, hamba Tuhan kampung ini minum. Ya, seringkali orang ngomong, nggak mau susah. Ya, dengar nih ya. Saya punya bisnis kopi, ya saya punya usaha. Jadi setelah pensiun saya punya usaha kecil-kecilan. Salah satunya bisnis kopi ya. Makanya saya tadi ke Blue Bottle ya. Pengen rasain sebelum buka Indonesia, katanya buka Indonesia. Terakhir buka di Singapura. Saya lihat dulu karena saya punya konsep yang berbeda. Nah saya punya biasanya bagi biji kopi saya ke orang lain. Saya bagi, ini bukan saya ngajar salah ya. Saya bagi, mau nggak kamu kopiku? Supaya saya ketika dia punya coffee shop yang besar sekali di Samarinda, saya konsultan buat restoran ini. Saya bagi. Nah, Bapak Ibu, saya heran. Istri saya sampaikan, Pak, ada kiriman kopi. Hampir 3 kilo. Padahal saya ngasihnya 200 gram. Tapi kembali ke saya. 3 kilo. Ngerti ya? Ngerti ya Bapak Ibu ya? Banyak dari kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, Tuhan nggak pernah hitung-hitungan. Kita saja ngitung ya seberapa besar. Ya, saya itu nggak pernah hitung-hitungan. Karena Tuhan nggak pernah hitung-hitungan dengan saya. Amin ya. Jadi semakin kita mengasihi Tuhan, harusnya nggak punya kalkulator yang besar ya. Ya, next ya. Ayo bacakan lagi. Belas kasihan bagi patah hati, Lukas 7 ayat 11-17. Nih dahsyat nih. Yesus melihat janda yang baru saja kehilangan anak satu-satunya. Alkitab mencatat, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat 13. Iring-iringan ya, jenazah dengan ibu yang nangis karena anak laki satu-satunya mati. Nangis hebat. Dan Yesus tergerak hatinya. Next, lihat urutannya. Ayo. Ia melihat hatinya tergerak. Splagnisomai. Ia berkata, jangan menangis. Kepada janda itu terus. Ia membangkitkan anak tersebut. Belas kasihnya di sini tidaklah pasif. Ia aktif memulihkan. Amin. Jadi kalau jemaat, istilahnya jemput bola. Ya, jemput bola. Apalagi jemaat yang lama. Bantu Pak Gembala, bantu Ibu Gembala. Ya, mereka nggak maha tahu. Jemput bola. Katakan, Pak, saya katakan contoh ini ya. Pak, bolehkah aku berdoa buatmu? Pasti ada masalah. Semua orang senang didoakan ya. Kalau gereja-gereja besar, rata-rata gak punya belas kasihan. Pulang ya pulang, masuk ya masuk.
nggak peduli amat. Ya, next. Nah, Belas kasihan yang memulihkan penglihatan, Matius 20 ayat 29 sampai 34. terus Meskipun orang banyak berusaha membungkam mereka, dua orang buta itu berseru-seru memohon belas kasih-Nya kepada Stop. Tuhan. Yesus lagi jalan, dua orang buta teriak bareng. Ya, Yesus lagi jalan, entah satunya lihat sana, satu lihat sana, karena nggak bisa lihat kan. Mereka teriak, Yesus, Yesus, sembuhkan saya. Ya, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Terus, Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka. Seketika penglihatan mereka dipulihkan. Yesus nggak punya rencana loh, menyembuhkan mereka. Tapi Yesus tergerak oleh belas kasihan. Sering kali saya berdoa tiap hari, Tuhan jadikan saya roti yang terpecah, anggur yang tercurah. Supaya saya jadi berkat buat banyak orang. Jadi jemaat ini perlu belas kasihan. Tunjukkan. Kalau Bapak Ibu punya atribut Yesus, belas kasihan. Sampai orang lihat hidup kita. Dulu ada satu orang muridnya tanya, Yesus tunjukkan Bapak itu. Yesus ngomong gini, kamu lihat aku, lihat Bapak. Kalau sekarang di SF, orang tanya, Pak, Yesus seperti apa Pak? Jawab Pak. Mic-nya dong. Kalau tunjukkan aku Yesus itu. Yesus itu seperti kasih. Harusnya gini, kamu lihat aku? Lihat? Berani nggak? Berani nggak? Kamu lihat aku, lihat? Yesus. Yesus, berani nggak? Sorry ya, ada versi yang Yesus ngamuan. Nah, Yesus yang nyinyir. Nggak gitu. Kamu lihat aku, lihat? Berani nggak? Anak-anakmu lihat, kamu lihat? Mereka sampai orang pegang bahumu. Karena mereka berkata, orang yang baiknya kayak gini, nggak mungkin Tuhannya salah. Nggak mungkin Tuhan yang disembah salah. Ya, saya lihat dia orang tanya, tunjukkan aku Yesus itu. Dia berani berkata gini, kamu lihat aku, lihat? Yesus. Itu goal kita. Lihat kita, lihat Yesus. Lihat rumah tangga kita, lihat Yesus. Jangan sampai lihat kita, lihat Yudas. Ya, amin ya. Ya, penyakitnya Pak Billy, penyakit gereja-gereja Indonesia. Ya, rata-rata kalau udah besar, gatal, pengen pecah. Pengen pecah. Merasa diri sanggup jadi gembala. Padahal saya khawatir Pak Billy. Saya takut dari gembala. Makanya saya nggak mau khotbah di mimbar, takut dari gembala. Jadi gembala tuh nekat. Kenapa? Ngurusin diri sendiri susah. Ngurusin rumah tangga sendiri susah. Apalagi ngurusin jemaat. Nekat. Maaf Bu. Ya, makanya kamu lihat aku, lihat Yesus. Kalau ada hamba Tuhan seperti Bapak Ibu Gembala, dilihatin orang. Karena saya kerja TV ya, saya kerja televisi. Saya biasa dengan passion. Tadi di mobil, saya turun dari mobil, nyadari kalau ada satu gadis yang rambutnya warna. Saya bilang, bagus rambutmu. Jarang ada hamba Tuhan yang ngomong gitu. Kalau ada sesuatu yang berbeda, mereka nyerang kok. Loh, rambut hamba Tuhan kok warna. Emang salah? Fashion kok. Artinya lain. Betul nggak? Kita menghakimi luar biasa. Padahal banyak orang nggak tahu alasan dia buat itu. Ya, alasan banyak. Saya pernah dapat berkat anak dari istri kelima kiai dari Jombang. Ketika saya ke KKR, dia tobat dan dia ditolak keluarganya. Anak umur 19 tahun, ditolak perempuan. Ditolak, mau jadi apa? Pelacur. Datang nangis ke Malang dan kata, Pak, saya mau belajar Alkitab. Setelah belajar Alkitab 2 bulan, terus keduanya muncul. Katakan, Pak, saya mau sekolah. Nah loh, sekolah itu mahal. Iya enggak? Dia, Pak, mau sekolah. Saya ngobrol sama istri saya, ya terima aja. 2 tahun anak ini sekolah, setelah itu ikut program beasiswa ke Korea. Serang tahun ini tahun ke-6, S2. Bayangin, anak dari desa bisa jadi orang hebat di Korea. Ya, jadi Bapak Ibu, kamu adalah tangan Tuhan, berkat Tuhan. Jangan-jangan kamu jawaban. Ya, kalau orang lihat hidupmu, lihat
Jangan lihat hidupmu, lihat Yudas. Awas ya. Awas ya. Oh Yudas ini. Enggak, lihat hidupmu, lihat. Ada lagu zaman dulu, ya masih kan enggak? Kulihat di wajahmu kemuliaan. Bayangin, saya seringkali bangun waktu malam, ini kebiasaan saya yang aneh. Bangun waktu malam, bukan untuk kamar kecil, handphone saya nyalakan. Saya sinari wajah istri saya. Saya kata, kadang-kadang dia kaget. Ngapain? Dulu ketika pertama kali menikahi dia 30 tahun lalu, ada pertanyaan dalam suka, dalam sehat, dalam kaya, dalam. Kalau saya tua, beda 10 tahun ya. Saya tua, dia pasti. Jangan, dia tua juga. Makanya banyak perempuan pakai skincare. Lupa kalau suamimu tambah tua. Menua bersama. Ya. Dulu saya kemarin 2 hari lalu naik big bus kan di lantai 2. Anginnya di jembatan luar biasa. Angin ribut ya. Saya katakan ini luar biasa. Dulu kena angin nggak apa-apa, tapi sekarang kena angin. Dulu lama berdiri nggak apa-apa, tapi sekarang lama berdiri encok kan. Dulu makan emping 1 kilo nggak apa-apa, sekarang asam urat. Jadi kasih dia. Maaf ya, kalau dulu duduk rapi, tapi sekarang duduk tiap 3 menit kentut. Udah loncer. Ya, hargai dia. Seringkali kita nggak adil ya. Istri kita udah turun mesin 3 kali misalnya, 3 kali melahirkan. Ya pasti badannya rusak. Rusaknya kenapa? Ya kamu yang rusak. Hamil bolak-balik. Ya sudah. Saya kadang-kadang, maaf ya, saya ngomong. Saya kadang masuk kamar mandi dan saya kata ada bekas kan, perempuan ada bekas melahirkan kan, ada bekasnya, scratch-nya ada kan di sini. Saya kata itu namanya itu monumen cintanya istri saya kepada anak-anak saya. Saya kata, anak saya kata, itu tanda kasih mama kepada kamu. Mama rela jadi jelek demi kamu. Waktu istri saya hamil anak pertama, berat badannya naik 25 kilo. Nih ya, hamil kedua naik 25 kilo. Dari pertama, turunnya 10 kilo. Naik lagi. Makanya, bapak-bapak, coba hargai istrimu. Apalagi dia melahirkan anak-anakmu. Kalau dia katakan, istriku tambah tua, iya kamu juga. Tadi kemarin ada satu orang konsen sama saya, Pak, apakah suami saya akan pulang? Katakan gini, ya suami pulang. Biasanya orang selingkuh akan pulang ke istri pertamanya dulu. Kenapa? Kalau dia sudah hancur, udah bangkrut, udah tua, sakit-sakitan. Dan biasanya mati di istri pertama. Dan biasanya bodohnya dalam tanda petik, istri pertama mau loh. Ajaib ya. Itu namanya cinta. Ya, banyak katakan banyak orang selingkuh. Saya kan ngonseling pendeta. Banyak orang selingkuh karena nafsu, bukan karena cinta. Nangkep ya? Ya, next ya. Ini. Terlihat jelas, belas kasihan bukanlah penghalang, melainkan katalis bagi tindak penyembuhan ilahi. Amin ya. Katalis. Amin ya. Jangan-jangan orang sembuh gara-gara engkau. Jangan-jangan orang pulih gara-gara engkau. Bayangkan, kalau gereja ini banyak orang dijangkau Tuhan. Ya, saya masuk ke imigrasi, ada orang gelisah. Saya katakan, Pak, baru pertama ya ke Amerika ya? Iya Pak, saya takut Pak. Iya Pak, ikut saya. Ikuti saya aja. Belakang saya, di imigrasi sama-sama saya. Ditanya officernya, sama-sama engkau? Iya. Ditanyain, ini sama-sama engkau? Iya. Katanya, ketika keluar, terima kasihnya luar biasa. Mau dikasih uang saya. Saya bilang, enggak Pak, saya bantu engkau. Dia tanya, Pak, Bapak apa agamanya? Saya Kristen. Loh saya Islam. Kenapa Bapak berbeda? Kenapa Bapak begitu baik? Saya katakan gini, karena Tuhan saya ngajar saya mengasihi Tuhan. Makanya enggak perlu syahadat. Lihat hidup saya, lihat. Yesus. Jangan pakai salib segede-gaban. Tapi kelakuannya ngeri kok. Makanya orang Kristen tuh banyak
jalannya ya setiap hari. Andai kata Bapak Ibu punya karunia seperti saya, banyak yang lewat itu sambil berkata hidupnya, susah, 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 susah. Berarti sedikit, aduh. Tadi pujian penyembahan indah sekali, indah sekali. Saya katakan, lagu yang dinyanyikan itu baru pertama kali. Saya pengen angkat tangan. Tapi saya lihat, maaf ya, tim musik kita nggak suka senyum loh. Padahal lagu cinta. Ada apa dengan tim musik? Ya, kalau dulu saya katakan kawin, paksa. Jangan-jangan kamu ngasih Tuhan karena paksa. Betul nggak? Barangkali. Makanya Bapak Ibu, kebanyakan saya ngajar di sekolah pujian penyembahan. Kebanyakan worship leader, jelek kalau saat penyembah. Aku mengasihi kau Tuhan, bukan jelek. Jarang ada yang ekspresinya mengasihi Tuhan lewat suaranya dia. Bapak Ibu lihat ya Piala Dunia. Ya, kemarin saya ke Pier 39. Orang lihat Amerika lawan Australia kan. Wah, hebat. Waktu gol. Heboh itu. Sampai si Lion teriak tuh. Mereka, wow, gila loh. Nah orang Kristen katanya mengasihi Tuhan. Ngangkat tangan aja gak pernah. Senyum aja gak pernah. Nyanyi aja gak pernah. Buka mulut aja gak pernah. Kalau saja jemaat ini luar biasa nyembah Tuhan. Mau jadi apa tempat ini? Sampai orang bilang, tempat ini gila. Saya katakan, kalau belum gila, belum Kristen. Tunjukkan, makanya rumah doa, rumah ini adalah rumah sukacita. Rumah kesembuhan. Tunjukkan. Seringkali kalau satu bapak, ibu yang pindah ke kota lain, biasanya ibu-ibu tanya, di mana dokter anak? Nah, biasanya kita yang tinggal lama di kota itu. Dokter anak yang paling hebat di sini. Ya, kalau kita punya dokter. Nah, kalau kita kenal Tuhan kita, tunjukkan. Ini tempat di mana aku ketemu Tuhan. Di sini. Di sini hadir Tuhan kuat. Dan ajak mereka. Dia lihat hidupmu. Lihat. Yesus. Amin. Yuk, nanti saya beri kesempatan. Ya, kita doa sama-sama. Keluar di bangku dan tanyakan, bolehkah aku berdoa buatmu? Ya, ibu-ibu tolong doa buat ayah, buat suami di sebelahmu. Dan katakan, Pak, dan katakan thank you dulu, udah kerja keras buat aku, dan doakan dia. Saya merasa ada banyak pria yang tidak cerita semuanya. Ya, banyak anak yang nggak tahu. Banyak anak nggak tahu perjuangan papa, mama. Dulu papi saya diculik Pak Harto. Kami miskin sekali. Pernah satu ketika ibu saya nipu saya, bohong maksud saya. Tidur dan katakan mau tidur, ada 2 piring nasi, orang 4, dan ibu saya ngomong gini, mami sudah kenyang, kalian makan aja. Saya nggak tahu, bertahun-tahun saya nggak tahu kalau mami bohong. Tapi malam itu mami nangis. Bertahun-tahun saya nggak tahu, sampai saya tahu mami cerita. Malam itu ingat ya Son, mami pernah katakan mami sudah kenyang, padahal mami nggak punya sama sekali makanan. Kamu ingat gak hari itu kamu ke sekolah tanpa sarapan. Nah makanya kalau kita hidup hari ini karena kebaikan Tuhan. Makanya jangan lupa hidupmu adalah pujian penyembahan. Bahkan saya katakan, saya ngajari sekolah pujian penyembahan. Hidupmu ya, bahkan pengucapan syukurmu adalah pujian penyembahan tanpa nada. Ya, tahu lagunya gak? Aku ada hari ini. Tahu? Mainkan pelan-pelan. Sambil senyum ya. Awas. Kalau enggak kita salib dia. Pelan-pelan. Kita ada hari ini karena Tuhan Baik. Amin. Bapak Ibu, kalau Tuhan bawa engkau ke Amerika, saya percaya bukan untuk gagal. Bukan untuk hancur. Ya amin ya. Keras dong. Senyum dong. Aduh. Untung di Amerika. Kalau di Indonesia tak salib. Ayo. Sama. Aku ada. Pelan-pelan. Jadi doamu. Karena Tuhan baik. Dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama
Saya hamba Tuhan yang paling sering diminta para konglomerat Indonesia mendoakan mereka. Saya kaget, banyak mereka yang tidur nggak bisa tidur sebelum pakai obat tidur. Banyak sebelum tidur mereka minum pil segini banyaknya. Kita kaya loh, kita punya bantal, nempel sedikit udah kaya. Makan nggak pakai ditimbang. Mereka makan apa? Saya pernah ketemu suatu orang kaya raya. Ngajak makan di VIP room. Diajak makan mewah sekali. Datang. Dia sendiri makan, keluarkan timbangan. Apa enaknya? Makan lepas sedikit, dia katakan, aku GERD. Minum kopi sedikit, ngomong aku GERD. Makan udah gak bisa, makan peti gak bisa. Makan ini itu gak bisa. Kita makan. Saya pernah makan di Michelin di Vegas. ber-11. Tagihannya makanan saja. Hampir 80.000 US. Wine-nya 30.000 US. 80 tambah 30 berapa? Tambah teksnya. Terkah? Tambah service-nya. Terkah? Makan aja sekali itu. Total 150.000. Tanya, enak gak? Dari jam 7 sampai jam 11. Saya katakan gini, walaupun mewah, gak enak. Lebih enak apa? Kangkung direbus, sambal terasi pedas, ya, tongkol, atau tuna, goreng kering. Wah, makan kaki diangkat. Makan di Michelin gak bisa kaki angkat. Jadi Bapak Ibu, betapa kita terberkati. Punya keluarga. Lihat saya malam-malam saya nyalakan handphone, lihat wajah istri saya. Betapa bahagia tidur itu. Makanya 2 bulan saya pergi ke Amerika. Dan satu yang saya lewatkan. Apa? Wajah istri saya waktu tidur. Itu berkat buat saya. Nah, Bapak Ibu nikmati istri enggak saat tidur? Lihat istri ya. Menua bersama. Itu berkat. Lihat dia bahagia. Lihat anakmu. Anak saya tinggal di Surabaya 1, Jakarta 1. Pengen ketemu sama mereka. Saya katakan anak dua saya, Fit, Papa hari ini ke rumahmu ya. Pengen tidur di rumahmu. Gara-gara apa? Pengen lihat wajahnya aja. Ya, jadi anak-anak, Papa tuh gak minta apa-apa. Lihat wajahmu, lihat kamu bahagia aja, sudah seneng. Amin ya? Tapi Papa, Mama, peluk mereka. Mumpung mereka masih, sebelum mereka dipeluk orang lain, kamu peluk. Amin? Ya, sebelum dipeluk orang lain, pelukan. Next. Nurani yang tersentuh menjadi saluran kasih. Bapak Ibu pernah disentuh Tuhan. Bapak Ibu jadi. Nah, amin. Next. Belas kasihan mengungkapkan karakter Allah yang paling intim. Dia adalah pribadi yang splagnisomai. Yang hatinya bergetar. Bukan bergetar biasa, bergetar hebat. Melihat penderitaan umatnya. Ya. Inilah kasih yang digambarkan Lukas 1 ayat 78 sebagai splagna eleus. Secara harfiah, usus dari rahmat Allah yang dikaruniakan kepada kita. Luar biasa. Saya katakan ini harus dimiliki orang Kristen. Atribut Tuhan kita, belas kasihan. Dalam hari Ayah kita kenal belas kasihan. Next. Belas kasihan menghubungkan perasaan dan tindakan. Kalau hanya perasaan aja gak pakai tindakan, bukan belas kasihan. Next. Belas kasihan menurut Alkitab bukanlah sekedar ideologi atau simpati yang dingin. Belas kasihan selalu mendorong aksi nyata. Ulangi, belas kasihan selalu mendorong aksi. Ulangi sekali lagi, belas kasihan selalu mendorong aksi nyata. Amin. Jadi nanti tanya, keluar di bangku dan tanya, bolehkah aku berbuatmu? Simple aja, tapi dampaknya luar biasa. Next. Yesus menyembuhkan karena ia splagnisomai. Ini adalah integritas iman. Perasaan yang takut akan Allah pasti melahirkan perbuatan yang meneladani Kristus. Yuk. Lanjut. Orang percaya dipanggil untuk memiliki splagnisomai yang sama. Yang dimiliki oleh Tuhan kita. Karena dia ayah kita.
Yuk. Rasul Paulus menasehati jemaat di Kolose, kenakanlah belas kasihan, Splakna splakna oktirmo. oktirmo, Terus? kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itu atributnya kita harus miliki. Nggak bisa. Orang Kristen nggak bilang, aku beda. Ini harus miliki. Ini karena ini atribut Tuhan kita. Kalau Tuhan di sini, pasti kita ngalami atribut ini. Next. Orang Samaria yang baik hati adalah satu-satunya manusia Dari dalam 12 aksi ya, 11-nya Yesus. Satunya dia. Hebat. Terus? satu-satunya manusia dalam Injil yang dikatakan splaknisomai. Belas Lukas kasihannya? 10 ayat 33. Belas kasihannya mendorongnya merawat orang asing yang terluka. Padahal orang Samaria benci dengan orang Yahudi. Orang Yahudi benci sama orang Samaria. Tapi ketika melihat orang menderita, tergerak belas kasihan. Mendorong dia sampai hartanya pun terlibat. Next. Kehidupan Kristiani yang sejati bukan hanya menerima belas kasihan Saya dari minta Allah. Bapak Ibu baca semuanya ya. 1, 2, 3. Kehidupan Kristiani yang sejati bukan hanya menerima belas kasihan bukan dari menikmat ya. Allah, membiarkan nurani kita Dibentuk sehingga kita menjadi wadah. yang mewariskan belas kasihan yang sama kepada sesama kita yang menderita. Sesama jemaat kita. Yuk. Amin ya. Ya. Sampai orang lihat hidup kita. Lihat GBI kita. Lihat Yesus. Ini kok beda ya? GBI kecil tapi ada Yesus. Besar tapi gak ada Yesus. Ada satu gereja, maaf. Ini nyebutnya mungkin berlebihan. Satu gereja Surabaya sukses besar. Tapi orang gak tahu. Mertua sama menantu perang. Sampai pecah. Kami gerejanya sudah sendiri. Satu plat merah, satu plat hitam. Siapa ya? Gak usah tahu. Makanya banyak orang Kristen dunia ini kekurangan daddy. Kekurangan mami. Bapak Ibu jadi mami, jadi daddy buat dunia. Saya kemarin jalan, banyak sekali orang muda yang kehilangan dirinya sendiri. Ya, next. Compassion is not optional. It's kingdom evidence. Amin. Sampai orang lihat hidupmu, lihat Yesus. Yesus. Nyata ya. Next ya, ini luar biasa. Be the reason someone loves Jesus, not the reason they hate Christians. Ya, yuk. Nanti Bapak Ibu saya minta berdiri dan lihat sekelilingmu dan katakan, bolehkah aku berdoa buatmu? Bolehkah saya berdoa buat Bapak Ibu? Yuk, sama-sama yuk. Berdiri dulu ya, keluar ya. Ya, yuk. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semuanya. semua yang ku alami bersama. Gak usah dipadamin lampunya, biarkan aja. Indahnya kasih Tuhan Seperti pelangi. ulangi pelan-pelan. Pelan-pelan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati indahnya. Jadikan lagu ini doamu. Para istri, kalau suamimu peluk dia dan doakan dia. Banyak cerita yang Bapak Ibu nggak dengar ceritanya. Banyak kesusahan. Yuk, peluk dia, kuatkan. Terima kasih ke dia. Bagi zaman ini zaman berat, ekonomi berat. Katakan, bolehkah aku berdoa buatmu? Kalau saya melihat banyak bapak-bapak yang enggak terus serang perangnya dia. Karena banyak perang. Dia nahan diri. Dia tahu hidup di Amerika susah. Dia berjuang. Yuk. Ada bahkan pria yang enggak dapat teladan dari papa. Yuk, peluk dia, yuk, kasihan dia.
Peluk dia, terima dia. Hug your husband. Accept him. Peluk sungguh-sungguh. Peluk seperti belum pernah engkau lakukan. Sampai dia dengar suaramu, jangan diem aja peluk. Sampai dengar suaramu. Pa, terima kasih ya. Udah kerja keras buat aku. Say thank you Terima kasih. for his working. Lihat ya, kalau sampai dia nangis, peluk lebih dalam lagi. Ada yang nahan diri untuk nggak nangis sih. Ya, betul-betul puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Thank you. Peluk dengan dua tanganmu yuk. With one hand, hug your husband. Terima dia. Accept him. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih. Thank you. Bapak setelah sudah didoakan, jangan tahan nangismu. Ada beberapa orang yang mau nahan nangis. There's some of Nangis saja, udah sekian lama kamu It's okay. beban Let it berat. go. Yuk. Ini keluarga, nangis gak apa-apa. This is your family. It's okay to cry. Aku ada hari ini karena Tuhan baik. Tuhan bawa jauh dari Indonesia. Kesini bukan untuk God gagal. brought you here, Yuk, far away from topang dia, Indonesia. kuatkan dia. Support him. Strengthen him. Bapak-bapak, kalau sudah doakan istrimu, peluk dia. Gak All the gampang. fathers, all the husband. Now it's time for you to Jangan pray for hapus your yuk. wife. Pak. Sehabis hujan. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Ayo Bapak peluk istrimu dan doakan yuk. Hug your wife. Come on, husband. Ucapan terima kasih juga pada dia. Say thanks to her. Terima kasih Tuhan. Thank her. Thank God. Terima kasih. Maaf, perempuan yang rela meninggalkan semuanya, ikut engkau jauh ke tempat ini Thank her. demi She left mimpi yang everything baru. to follow you. Yuk. Saya dengar lagu ya dari Tuhan, I heard indah that sekali. from Lord. It's so beautiful. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Kalau sudah Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu keluar dari bangkumu. If you Pria can, cari then pria, wanita cari wanita. lift your seat.